Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wigati Handayani dari SMP Negeri 3 Sukoharjo, Jawa Tengah akan mempresentasikan tentang modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa sistem pembelajaran terpusat pada guru. Guru menjadi sumber utama dalam belajar. Seorang guru akan dikatakan berhasil apabila dia menguasai kelas, atau dikatakan bisa mengajar apabila kelas itu tampak tenang, para siswanya tampak serius dalam menerima pembelajaran, tanpa kita tahu rasa dalam hatinya. Yang terpenting materi tersampaikan secara tuntas. Sebelum ini juga saya beranggapan bahwa jika siswa saya itu rajin dalam mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai bagus, itulah anak yang pandai dan pasti akan disenangi. Karena tuntutan dari kebijakan yang ada bahwa nilai harus mencapai KKM tertentu, maka mau tidak mau saya juga menganggap seperti itu. Tanpa kita tahu ke depan si anak akan kita tuntun kemana, nilai tertinggi itulah yang dikatakan guru tersebut berhasil dalam mengajar. Dan anak itu dikatakan bodoh bila nilai akademiknya di bawah KKM. Sungguh pendapat yang keliru. Pemahaman pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala bentuk kodrat yang dimiliki anak agar anak dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun, mengarahkan tanpa otoriter, karena anak secara kodrat alam sudah memiliki potensi. Biarkanlah mereka bermain sambil belajar. Tumbuhkan keceriaan dalam diri mereka. Setelah mengenal konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya berpikir saya harus berubah dalam mendidik anak-anak kami. Saya sadar selama ini saya salah. Anak-anak kita jadikan objek, bukan subjek. Pendidikan yang benar adalah anak sebagai pusat pembelajaran. Biarkan mereka bereksplorasi, kita tuntun mereka dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita agar mereka dapat tumbuh dan menyongsong masa depan di abad era 21. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara lah yang akan menjadi panutan bagi saya dalam mengajar dan mendidik anak-anak kami. Pendidikan itu harus menuntun kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak kepada anak, bukan tabula rasa, dan berbudi pekerti. Menuntun artinya anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong juga harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Pendidikan menuntun anak, bukan menuntut anak. Merdeka belajar. Merdeka belajar adalah konsep belajar yang bisa melayani anak dengan hambatan-hambatan yang mereka alami sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Tutwuri Handayani, kita sebagai pendidik harus memberi bimbingan, kita tuntun, kita bimbing dan kita arahkan sesuai bakat dan minatnya. Biarkanlah mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam yang dia miliki. Belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran kita selipi dengan permainan yang menggugah semangat belajar mereka. Kita sisipi permainan sesuai kultur yang ada di daerah tersebut untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya sendiri. Dalam mendidik anak, kita tetap harus paham dengan trilogi pendidikan, trilogi semboyan pendidikan. Engar sosung tulodo, guru harus bisa memberi teladan yang baik, menjadi panutan, menjadi ikon bagi siswanya. Ing madya mangun karso, guru harus mampu memberi motivasi,
dan membangkitkan semangat peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Tutpuri Handayani, guru, di belakang memberikan tuntunan, membimbing agar anak berani berjalan di depan dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan dan berjiwa satria. Pendidikan membentuk budi pekerti. Budi pekerti, watak, dan karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotorik. Hal-hal yang saya implementasikan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadar Dewantara. 1. Saya akan merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Mengembangkan potensi siswa sesuai bakat minat anak. 3. Menanamkan budi pekerti dan karakter siswa menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Berpegang teguh pada trilogi semboyan pendidikan, ing ngarsa Sun Tulodo, ing madya Mangunkarsa, dan Tutpuri Handayani. Demikian koneksi antar materi modul 1.1 A8. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.